Kenapa sih kok pada ribut-ribut adanya resesi global? Apa itu resesi? Resesi itu intinya adalah terjadinya penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Gitu. Terus kenapa setelah COVID-19 mereda kok malah terancam resesi? Nah gini, lu inget nggak pas awal-awal terjadi COVID-19? Waktu itu ada pembatasan mobilitas masyarakat. Akhirnya apa? Konsumsi masyarakat secara global mengalami penurunan. Ya mau nggak mau, supply juga harus diturunkan. Dan di situ pemerintah, nggak cuma Indonesia, tapi seluruh dunia memberikan insentif fiskal. Bentuknya seperti pemotongan pajak, bantuan langsung tunai, dan sebagainya untuk menjaga daya beli masyarakat. Bank Sentral, Bank Indonesia, dan berbagai bank sentral dunia juga melakukan hal yang sama. Mereka melonggarkan moneternya. Seperti apa? Seperti menurunkan tingkat suku bunga ke level yang sangat rendah. Tujuannya apa? Biar peredaran uang itu menjadi lebih banyak. Jadi ketika pandemi COVID-19-nya nanti mereda, roda ekonomi langsung bisa berjalan, transisinya lebih cepat. Akhirnya, ketika pandemi COVID-19 ini mereda, demand masyarakat kembali meningkat. Masalahnya, kenaikan demand itu terlalu cepat dan produksi itu tidak bisa mengimbanginya. Ya sesuai hukum ekonomi, ketika supply terbatas, lalu demand naik tinggi, ya harga juga naik semuanya. Gara-gara itu, inflasi di akhir atau di semester 2 2021 mulai naik. Apesnya, si Rusia ini malah perang sama Ukraina. Kedua negara ini adalah produsen komoditas seperti Ukraina gandum dan Rusia banyak batu bara, nikel, minyak, gas dan sebagainya. Hasilnya apa? Ya udah, harga-harga komoditas melejit tinggi. Efeknya komoditas itu adalah bahan baku berbagai produk. Jadi, inflasi berbagai negara pun terbang tinggi seperti Amerika, Inggris, semuanya termasuk Indonesia. Merespon inflasi yang tinggi, bank sentral di seluruh dunia langsung melakukan pengetatan moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga, termasuk Bank Indonesia. Nah, lu harus tahu konsekuensi dari kenaikan suku bunga ini adalah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi baru aja mau pulih, cuman yang nggak ada pilihan lain. Nah, dari pengalaman resesi 1982, di situ disimpulkan lebih baik menahan laju kenaikan inflasi secepat mungkin dan mengorbankan pertumbuhan ekonomi daripada kita bersabar dan menjaga pertumbuhan ekonomi dari saat inflasi tinggi. Namun, ya konsekuensinya adalah adanya resiko perlambatan ekonomi sampai terjadi resesi, yaitu yang pertumbuhan minus lagi, yang maksudnya terjadi penurunan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Terus Indonesia aman nggak? Menurut gua tetap nggak aman. Ya kalau sekarang mungkin kita lihat aman. Kenapa? Karena harga komoditas tinggi. Ya kita sebagai produsen mayoriti komoditas mentah seperti mineral dan lainnya ya untung. Cuman ya yang ada yang impor juga sih kayak minyak itu yang jadi beban. Terus basis pertumbuhan ekonomi di 2021 itu juga masih rendah. Sehingga ketika ekonomi mulai pulih di 2022, persentase pertumbuhannya masih tinggi, belum terlihat melambat. Nah, masalah Indonesia itu akan terjadi di kuartal 2 dan 3 2023. Kenapa? Karena gini, basis pertumbuhan ekonomi di 2022 mulai tinggi, sedangkan harga komoditas berpotensi turun. Kenapa kok bisa tahu turun? Ya sekarang gini, jika banyak negara mengalami resesi, artinya ada potensi penurunan permintaan atau demand. Nah, sedangkan supply lagi mulai dinaikkan. Artinya, supply yang banyak, demand yang turun, ya harga akan turun. Jadi gimana nih kita? Sebenarnya ya nggak usah panik, kita yang penting nyiapin plan B aja, seperti dana darurat, dan sebagainya. Ya, gue juga nggak bisa prediksi akan seperti apa impact-nya. Lagi pula kan ya ini udah diantisipasi ya sama BI, mulai naikin suku bunga biar inflasinya nggak naik terlalu tinggi gitu, dan sebagainya. Ya kita tapi nggak tahu efeknya, yang penting kita bersiap-siap dengan plan B aja sih gitu. Oke.